Di daerah saya ada acara walimatul urus, calon pengantinnya sudah hamil duluan. Apakah saya boleh membantu di acara tersebut? Walimatul urus itu kalau sesuai dengan syariat. Salah satu yang sesuai dengan syariat, calon pengantinnya tidak hamil duluan, maka itu disebut walimatul urus. Nah, kalau ada calon wanitanya itu hamil duluan, maka itu bukan walimatul urus, itu menikahkan pengantin yang memang kecelakaan hamil duluan. Hal semacam ini sering sekali dipertanyakan ya, sejak dulu. Berkali-kali kita sudah mendengar penjelasan dari Ustadz almarhum Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukhin, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Pertanyaan ini bukan hanya sekali dua kali, berkali-kali sudah ditanyakan. Kaya-kayane kuwi sing paling penting itu bagaimana hukum pernikahannya. Hanya itu saja yang menjadi fokus pertanyaannya. Padahal ada yang lebih penting dari itu. Apa? Yaitu tarbiyah, memberikan pendidikan kepada kedua calonnya itu, ya, memberikan pendidikan untuk bertobat, bukan hanya sekedar untuk dinikahkan, namun bagaimana keduanya betul-betul bisa bertobat. Karena kalau sudah hobinya zina, nanti dinikahkan, ya nanti akan zina dengan orang lain kalau tidak bertobat. Maka hal yang paling penting, yang paling utama adalah dinasehati. Berikan pendidikan robbani. Bagaimana sesuai dengan Islam ini, sesuai dengan syariat Islam ini. Maka bertobat. Memang kalau di negeri kita ini hamil duluan dinikahkan. Sehingga nanti kalau memang belum bertobat, sudah nikah, nah sudah bosen. Wong dulu belum nikah saja, sudah melakukan hubungan intim. Artinya, hubungan intim yang mereka berdua lakukan, itu sudah sejak dulu. Sebelum halal, itu sudah melakukan terus-menerus. Lah nanti ketika sudah nikah, belum bertobat, maka bosan nanti dengan itu saja, maka akan berzina dengan orang lain. Ya memang biasanya begitu hawa nafsu manusia itu. Ya saat belum menikah, ya saat belum ada ijab kabul, belum resmi secara agama maupun pemerintah, koyo-koyo. Orang yang tanpa iman seperti melihat pasangannya itu paling ayu dewe atau paling ganteng dewe. Nanti ketika sudah sah, hatinya tidak dipenuhi dengan keimanan, nanti akan melihat orang lain itu, perempuan lain itu koyo-koyona, wah bojoku kalah ayu, wah bojoku kalah bagus. Sehingga pikirannya kemana-mana. Karena sejak awal memang sudah suka zina. Bayangannya kemana-mana, yang dipikirkan neko-neko. Akhirnya setan menuntunnya. Kemudian terjebaklah, terjerumuslah dalam perbuatan zina yang kesekian kali bukan dengan pasangannya yang sah secara agama. Banyak toh yang terjadi seperti itu. Bukan hanya ini, orang ngaji pun ada yang seperti itu. Setiap saat dicelup dengan Quran, ya tetap ada ya, yang berselingkuh, menjalin hubungan dengan istri orang, menjalin hubungan dengan suami orang, atau menjalin hubungan dengan perempuan lain atau laki-laki lain. Itu ada kok orang yang ngaji. Maka ngaji itu bukan jaminan. Yang menjadi jaminan ngaji diamalkan, itu baru jaminan. Kalau hanya sebatas mendengarkan pengajian, itu belum jaminan. Ya.
Yang menjadi jaminan ngaji, paham, diamalkan. Tidak sedikit orang yang memang ngaku Islam itu nikah hamil duluan. Lah bagaimana hukum nikahnya? Ahlul ilmi berselisih pendapat terkait dengan hal ini. Ada yang mengatakan bahwa kalau yang menikahi adalah pria yang menghamilinya, maka nikahnya sah, sehingga nanti setelah anaknya lahir tidak perlu diulang pernikahannya. Dan ketika sudah nikah, karena yang menikahi adalah pria yang menghamili, maka tidak perlu menunggu anaknya lahir, hubungan badannya dinilai sah, tidak zina lagi. Ada yang berpendapat begitu. Mengapa demikian? Karena wanita yang hamil di luar nikah itu tidak punya masa iddah. Karena masa iddah itu bagi nikahun sahihun, bagi nikah yang sah secara syariat, maka ada masa iddah. Kalau yang hamil di luar nikah itu tidak punya masa iddah, maka dibolehkan asal yang menikahi pria yang menghamilinya. Kalau yang menikahi bukan yang menghamilinya, itu tidak sah nikahnya. Ada juga yang berpendapat begitu. Mengapa? Karena Nabi kita bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yasqi ma'ahu ala ghairihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya jangan mengairi atau menumpahkan airnya, maksudnya air mani, di atas tanaman orang lain. Ya, berpijak pada hadis ini, maka ada yang berpendapat bahwa wanita yang hamil di luar nikah itu boleh dinikahi, baik oleh yang menghamili maupun pria lain yang memang tidak menghamili. Namun ada pula yang berpendapat pernikahannya sah dengan catatan yang menikahi adalah orang yang menghamilinya. Adapun kalau yang menikahi pria yang bukan yang menghamilinya, maka pernikahannya tidak sah. Nah, bagaimana menurut syariat kita? Kalau di zaman Nabi kami belum mendapatkan riwayat orang zina hamil kemudian dinikahkan. Yang ada di zaman Nabi itu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Coba diingat kembali Quran surah An-Nur ayat 2, surah ke-24 ayat 2. Surat An-Nur nomor surat 24 ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
Nah, kalau menurut ini di zaman Nabi dulu, orang yang berzina kalau mereka itu belum pernah menikah, maka hukumannya sebagai bentuk tobatnya adalah dicambuk atau didera 100 kali. Ya, maka jangan sampai karena rasa belas kasihan kita kepada keduanya menyebabkan kita lemah untuk menjalankan ketentuan-ketentuan Allah. Kalau kita ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin, dan hendaknya hukuman itu dipersaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Mengapa? Agar menjadi ibrah, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, agar aibnya tertutup. Maka yang berhak menyaksikan adalah sekumpulan orang-orang yang beriman, orang mukmin betul, bukan hanya sekedar orang yang ngaku Islam. Mengapa? Karena orang mukmin yang benar-benar sodik imannya, mereka menyaksikan, niscaya mereka akan menutup aibnya, tidak akan nyebar-nyebarkan. Karena zina itu aib. Orang yang beriman melihat itu menutup aibnya. Nah, di masyarakat kita kan tidak. Wah, mantene meteng sik. Wah, mantene meteng sik, sehingga itu sekarang menjadi hal yang lumrah. Wis ora apa-apa meteng sik engko dinikahkan. Ya, dipikir dengan dinikahkan sudah selesai urusan, bukan, kejam itu. Mengapa? Karena anak ini yang nanti lahir itu secara nasab tidak bisa intisab kepada bapaknya, itu tidak boleh. Dinasabkan kepada bapaknya tidak boleh, itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau ternyata anaknya yang lahir nanti perempuan, bapaknya atau yang menghamili tadi mesti sudah nikah sah, tetap selamanya tidak akan bisa menjadi wali nikahnya. Tetap tidak sah kalau bapaknya ini yang menjadi wali nikahnya. Karena al-waladu lil firashi walil ahir al-hijar. Ya. Yang namanya anak itu milik yang punya kasur, dalam arti suami, diintisabkan kepada suami sah atau bapaknya yang sah. Nah, bagi suami atau laki-laki yang berzina maka terhalang, maka nasabnya tidak bisa diberikan kepada bapaknya. Karena tidak bisa, maka tidak sah, tidak halal menjadi wali nikah. Wali nikahnya nanti harus hakim, wali hakim. Dan itu nanti akan harus tersampaikan. Hakim yang bijaksana tentu tatkala nanti ada permohonan dari seorang ibu untuk menikahkan anaknya, padahal bapaknya masih hidup, wali hakimnya dengan bijaksana akan bertanya 4 mata mesti. Kenapa? Kan bapaknya masih hidup, kenapa kok harus menggunakan wali hakim? Ibunya akan bilang, karena saya dulu kecelakaan. Nah, wali hakim yang bijaksana tidak akan teriak, oh tiba mantene meteng dhisik cah. Nah, tidak begitu. Ini nganggo wali hakim itu ternyata meteng dhisik, maka tidak halal. Nah, wali hakim yang bijaksana sudah paham, akan menutup aib itu. Lah nanti ternyata bapaknya itu tidak tahu. Misalkan ini yang menghamili orang lain, kemudian nikahnya tidak dengan dia, anaknya, kemudian nikah, misalkan hamil baru 2 bulan. Yang laki-laki tahu, ya, perempuannya hamil, laki-lakinya pergi, lari, karena tidak sanggup. Kemudian keluarganya malu, piye iki carane untuk nutupi. Akhirnya dinikahkan.
Karena baru hamil 2 bulan tidak terlihat. Yang nikahi orang lain, nah nantilah lahir anak. Ketika lahir anak, maka ketika lahir anak, hakikatnya itu bukan anak sang suami itu tadi, anak laki-laki yang tadi lari. Nah maka mau tidak mau nanti juga harus wali hakim. Mau tidak mau, maka suaminya mungkin kaget, loh saya ini bapaknya, kenapa tidak bisa jadi walinya? Nah, maka harus dikatakan sejujurnya, qulil haq walau kana murran, katakan sejujurnya pada suamimu meski pahit akibatnya, karena ini resikonya nanti pernikahannya bisa tidak sah bagi sang anak. Nah ibunya yang tahu maka harus jujur. Ini yang kedua. Yang ketiga, anaknya tadi yang dalam kandungan, yang hamil di luar nikah, kalau nanti ternyata lahir laki-laki, kemudian setelah itu kan nikah sah secara agama, kemudian punya adik perempuan lah, bapaknya meninggal, padahal ini adiknya perempuan ini adalah sah secara nasab ke bapaknya karena tadi sudah nikah. Nah nanti kalau bapaknya meninggal, kakaknya yang laki-laki tadi, yang lahir karena perbuatan bejat kedua orang tuanya, itu tidak sah menjadi wali bagi adik-adiknya. Tidak sah pernikahannya. Karena ini saudara satu ibu. Saudara satu ibu, saudara seibu itu tidak sah dalam perwalian. Yang sah adalah dalam jalur bapak, nasab bapak. Karena maka ini hati-hati ya, pemuda-pemudi ini, atau bukan pemuda-pemudi saja, yang sudah nikah juga ini hati-hati. Yang namanya zina itu perbuatan dosa besar. Kalau ada pintu halal, kenapa pilih yang haram? Nah, memang hawa nafsu manusia ini sukanya begitu. Ada yang halal, selalu saja pilih yang haram, sehingga akibatnya luar biasa. Anak tidak menanggung dosa perbuatan kedua orang tuanya. Maka saya pribadi tidak cocok, tidak setuju ada istilah anak haram. Yang haram itu perbuatan orang tuanya, anak tidak menanggung. Nah kalau ada orang yang hamil duluan, kalau panjenengan tahu betul-betul itu hamil di luar nikah, kalau mengadakan pernikahan maka tidak perlu hadir. Mengapa? Bukan berarti kita tidak menyetujui pernikahannya. Ketidakhadiran kita sebagai bukti bahwa kita benci perbuatan yang mereka lakukan. Kita tidak benci orangnya, namun kasihan, justru kasihan kepada orangnya, pelakunya. Mengapa? Karena kalau tidak bertobat, ancamannya besar sekali, berat sekali di hadapan Allah kelak. Nah, maka sebagai wujud bahwa kita benci perbuatannya, maka kita tidak hadir. Ya katakan terus terang, ya tidak membantu dan juga tidak hadir, katakan terus terang. Karena kita benci perbuatannya, bukan benci orangnya. Lah bagaimana nikahnya? Memang dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia ini, bab 8 ya, terkait dengan kawin hamil itu, nikah hamil ya, pasal 53 atau berapa itu dikatakan bahwa wanita yang hamil di luar nikah itu boleh dinikahkan atau sah pernikahannya dengan syarat yang menikahi adalah pria yang menghamilinya. Kemudian yang kedua, wanita yang dinikahi hamil duluan tadi yang tersebut dalam pasal 1 tadi, dalam ayat 1 itu pernikahannya tidak perlu menunggu anaknya lahir dulu.
Itu yang kedua. Kemudian di ayat 3-nya dalam pasal 53 disebutkan bahwa kalau nanti anaknya lahir tidak perlu mengulang pernikahan yang sudah dilakukan, dengan catatan tadi yang menikahi adalah pria yang menghamilinya, sehingga bisa dinikahkan dengan pria yang menghamilinya dan insya Allah pernikahannya sah, tidak perlu menunggu anaknya lahir duluan. Dan nanti kalau sudah anaknya lahir tidak perlu diulang pernikahannya. Ya karena sudah nikah maka berhubungan badan insya Allah juga sudah halal, dengan catatan ya betul-betul bertobat kepada Allah. Sudah sesali perbuatan hina tersebut, berhenti, sesali, kemudian ikuti perbuatan buruk dengan memperbanyak perbuatan baik, mohon ampun betul kepada Allah. Dengan begitu mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan. Ya, karena negeri kita memang tidak berlaku hukum Islam. Kalau di negeri yang berlaku hukum Islam, ya niscaya pelaku zina akan didera. Karena negeri kita bukan negeri Islam, maka hukum Islam tidak bisa diterapkan di negeri kita ini. Nanti dikatakan kejam, oh hukum Islam kejam dan lain sebagainya. Tidak kejam, hukum Islam itu adil. Yang kejam justru perbuatan hina yang dilakukan. Karena perbuatan hina yang dilakukan itu secara langsung telah menimpakan madharat kepada anak yang ada dalam rahimnya, membuat susah anaknya. Itu lebih kejam lagi. Anak yang tidak tahu apa-apa, fitrah, gara-gara perbuatan bejat orang tuanya ya, ikut menanggung karena tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, tidak bisa mendapatkan warisan, bapaknya tidak sah menjadi wali pernikahannya. Nah, maka mumpung masih diberi sisa hidup oleh Allah, bertobatlah, bertobat kepada Allah. Karena hamil kemudian nikah itu tidak menyelesaikan masalah kalau tidak bertobat. Bertobatlah kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Yang terpenting tarbiyahnya dulu. Biasanya pertanyaannya itu terkait dengan bagaimana pernikahannya sah atau tidak. Lupa bahwa ada yang lebih penting lagi selain itu, yaitu memberikan tarbiyah, pendidikan, pengajaran kepada keduanya untuk bertobat, untuk berhenti dari perbuatan dosanya, menyesali perbuatan dosanya, kembali kepada Allah. Mumpung Allah masih beri kesempatan untuk hidup, mumpung Allah masih tangguhkan ajalnya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Dengan begitu kita akan dapati Allah itu Maha penerima tobat, Maha pengampun. Ya sudah, hentikan. Bismillah. Niatkan pada hati, berhenti dari perbuatan itu. Kalau tidak mau tobat meski sudah nikah dengan pasangannya yang dulu menghamilinya, kalau tidak bertobat, satu saat hobinya akan kambuh. Karena syahwat itu ibaratnya seperti rasa lapar yang datang secara berkala. Ya, rasa lapar itu, orang makan itu rasa lapar datangnya secara berkala. Kalau pas datang lapar dia ingin makan, datang haus dia ingin minum. Nah, syahwat juga begitu, datangnya secara berkala. Kalau tidak mau bertobat, nanti ketika datang sudah bosan dengan pasangan sahnya, dia akan cari yang lain dengan cara yang haram. Datangnya secara berkala. Apalagi yang belum nikah. Syahwat datang berkala, begitu datang dia lampiaskan, ya, dengan cara berzina. Naudzubillah. Nanti kalau sudah terlampiaskan, sudah syahwat sudah terlampiaskan. Lah satu ketika datang lagi, kan ini seperti rasa lapar. Datang berkala makan, datang syahwatnya zina.
Nah, apa terus begitu yang akan dilakukan? Maka bertobat dengan tobatan nasuha. Allah Maha penerima tobat dengan catatan tobat yang sebenar-benarnya. Nah, maka sebagai bentuk pembelajaran, kalau ada yang hamil duluan dan kita betul-betul mengetahui, maka kita tidak membantu, kita tidak datang. Bukan berarti kita benci pada orangnya, justru kita kasihan kepada orangnya, namun kita benci kepada perbuatannya. Ada lagi?